Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 2. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai penentuan harga pelayanan publik. Masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu penentuan harga pelayanan publik. Jadi, salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa public service. Pemberian pelayanan publik ini pada dasarnya dibiayai oleh dua sumber. Yang pertama, ada pajak. Yang kedua, ada pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik itu sendiri. Nah, jika pelayanan publik ini dibiayai melalui pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa mempedulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang tidak memiliki jasa timbal balik individual yang secara langsung dapat dinikmati oleh orang yang membayar pajak itu sendiri. Yang kedua, jika pelayanan publik dibiayai melalui pembebanan langsung, maka yang membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebut. Sedangkan yang tidak menggunakan jasa pelayanan publik itu tidak diwajibkan untuk membayar. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pelayanan publik yang dapat dijual. Jadi dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan untuk menarik tarif pelayanan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan misalnya ada transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama adanya barang privat dan barang publik. Terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yang pertama ada barang privat. Nah, barang privat ini merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dapat dinikmati secara individual oleh yang membelinya, sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang dan jasa tersebut. Contohnya ada makanan, listrik, telepon. Dan yang kedua ada barang publik, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contoh, ada pertahanan nasional, ada pengendalian penyakit, dan jasa polisi. Lalu yang terakhir ada campuran antara barang privat dan barang publik. Jadi terdapat beberapa barang dan jasa yang merupakan campuran antara barang privat dan barang publik. Karena meskipun dikonsumsi secara individual, seringkali masyarakat secara umum juga membutuhkan barang atau jasa tersebut. Contohnya ada pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik, dan air bersih. Nah, barang-barang tersebut sering disebut dengan merit good atau semua orang membutuhkannya, akan tapi tidak semua orang bisa mendapatkan barang dan jasa tersebut. Cara membedakan barang publik dan barang privat. Suatu sistem ekonomi campuran, barang privat lebih baik disediakan oleh pihak swasta, dan barang publik lebih baik diberikan secara kolektif oleh pemerintah yang dibiayai melalui pajak. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pemerintah menyerahkan penyediaan barang publik kepada sektor swasta melalui regulasi, subsidi, atau sistem kontrak. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan pelayanan publik. Pertama, identifikasi barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kedua, siapa yang lebih kompeten untuk menyediakan kebutuhan publik tersebut. Ketiga, dapatkah penyediaan pelayanan publik tertentu diserahkan kepada sektor swasta dan sektor ketiga. Keempat, pelayanan publik apa saja yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah, namun dapat ditangani oleh swasta. Efisiensi ekonomi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui 1. Pendistribusian permintaan, 2. Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan, 3. Pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi, 4. Penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa. Untuk public goods, pemerintah lebih baik menetapkan harga di bawah harga normalnya atau bahkan tanpa dipungut biaya. Mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan satu cara menciptakan keadilan dalam distribusi pelayanan publik.
Untuk yang berikutnya ada argumen terhadap tarif pembebanan pelayanan. Dalam praktiknya, pembebanan langsung ditentukan karena alasan sebagai berikut. Alasannya itu ada 5. Untuk yang pertama, barang atau jasa itu tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi menjadi tidak adil jika harganya itu dibebankan kepada semua masyarakat. Nah, yang kedua, terdapat pelayanan yang menggunakan sumber daya mahal atau langka. Jadi penggunaannya itu harus dihemat. Dan yang ketiga, terdapat variasi di antara konsumsi individu yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Yang keempat, jasa digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan memenuhi kebutuhan domestik. Lalu yang kelima atau yang terakhir, pembebanan dapat digunakan untuk menentukan arah dan skala terhadap permintaan suatu publik atas barang atau jasa. Tapi ada juga argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan. Alasannya itu ada 3. Yang pertama, terdapat kesulitan administrasi. Lalu yang kedua, yang kurang mampu tidak mampu untuk membayar. Dan yang ketiga, adanya eksternalitas, merit good, dan juga persyaratan legal. Untuk penjelasannya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin yang telah rekan saya sebutkan sebelumnya. Langsung saja, untuk penjelasan yang pertama, penetapan tarif pelayanan mensyaratkan adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang handal. Oleh karena itu, akan meningkatkan biaya penyediaan pelayanan. Oke, untuk selanjutnya langsung saja ke pembahasan yang kedua. Nah, banyak sekali ditemui orang yang kurang mampu ini bisa membayar pelayanan dasar yang semestinya mereka dapatkan, seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, transportasi, dan bahkan makanan sehat. Oke, untuk penjelasan yang terakhir, itu adanya eksternalitas positif. Artinya, tarif pelayanan yang tinggi ini akan mendorong masyarakat untuk tidak mau menggunakannya lagi, seperti imunisasi. Demikian juga, barang yang dianggap merit good ini lebih baik diberikan secara gratis atau tanpa biaya sama sekali. Contohnya itu adalah pendidikan. Selain itu juga terdapat peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya, itu adalah prinsip dan praktik pembebanan. Prinsip dan praktik pembebanan sebagian barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah itu lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Nah, semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang private, maka semakin sesuai pula barang tersebut dikenai tarif. Ada batasan identifikasi antara barang private dan barang publik yang memang dirasa cukup sulit dan juga harus dilakukan dengan dasar perpelayanan. Kegagalan dalam menetapkan biaya nantinya itu akan menyebabkan distorsi harga dan juga alokasi sumber daya yang keliru sehingga akan menimbulkan atau akan mengurangi pilihan konsumen. Meskipun dalam praktiknya nanti, permasalahan administrasi dan pertimbangan politik maupun sosial ini memiliki prioritas lebih dibandingkan dengan perbandingan efisiensi ekonomi. Namun perlu diwaspadai juga, menurut DEFA 1989, kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik ini menjadi penyebab utama terjadinya defisit anggaran di berbagai negara berkembang. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda tiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan disediakan oleh perusahaan milik negara. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan daerah tertentu. Data biaya kadang sulit diperoleh dan diperbandingkan, terutama bagi jasa yang disediakan pemerintah dan jasa yang disediakan negara. Pada kasus perusahaan negara, hanya net defisit atau surplus yang muncul dalam rekening pemerintah. Kemudian poin selanjutnya yaitu penetapan harga pelayanan. Jika pemerintah tidak membebankan biaya pelayanan kepada konsumennya, maka pemerintah harus memutuskan berapa beban yang pantas dan wajar. Biasanya aturan dipakai yaitu bahwa beban atau charge dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut atau full cost recovery. Akan tetapi, biasanya untuk menghitung total biaya tersebut terdapat beberapa kesulitan. Yang pertama yaitu kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total atau full cost untuk menyediakan suatu pelayanan. Yang kedua, sangat sulit untuk mengukur jumlah yang dikonsumsi karena jumlah biaya untuk melayani satu orang dengan orang lain berbeda-beda karena tidak sama. Kemudian yang ketiga yaitu pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Biasanya ahli ekonomi umumnya menganjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan atau permintaan. Kemudian, penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan yang pertama, operasi biaya variabel. Yang kedua, semi variabel overhead seperti misalnya biaya atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga, biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Yang keempat,
biaya penambahan aset modal yang digunakan biasanya untuk memenuhi tambahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan marginal cost pricing. Yang pertama, sulit untuk memperhitungkan marginal cost secara tepat untuk jasa tertentu. Kemudian terdapat masalah pengukuran dan pengumpulan data biaya yang membuat marginal cost sulit untuk diimplementasikan. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang? Lalu yang ketiga itu ada marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang keempat, eksternalitas konsumsi. Dan terakhir itu ada pertimbangan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih paling tidak untuk jasa seperti air, di mana terdapat beberapa macam bentuk diskriminasi harga seperti tarif progresif yang mungkin digunakan. Kemudian ada kompleksitas strategi harga. Yang pertama, two-part tarif. Banyak kepentingan publik seperti listrik dipungut dengan two-part tarif, yaitu fixed charge, untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur, dan variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Yang kedua ada peak load tarif. Pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Yang kemudian ada diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan melalui kebijakan penetapan harga. Jika kelompok dengan pendapatan berbeda dapat diasumsikan memiliki pola permintaan yang berbeda, pelayanan yang diberikan kepada kelompok dengan pendapatan tinggi. Hal tersebut tergantung dari kemampuan mencegah orang kaya menggunakan pelayanan yang dimaksudkan untuk orang miskin. Yang keempat ada full cost recovery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Penetapan harga berdasarkan biaya penuh atas pelayanan publik perlu mempertimbangkan keadilan dan kemampuan publik untuk membayar. Dan yang terakhir ada harga di atas marginal cost. Dalam beberapa kasus, sengaja ditetapkan harga di atas marginal cost, seperti tarif parkir, adanya beberapa biaya perizinan, atau lisensi fee. Nah, yang selanjutnya tentang taksiran biaya. Dasar penentuan harga adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan seperti opportunity cost untuk staff, perlengkapan, dan lain-lain, kemudian opportunity cost of capital, kemudian accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society, kemudian ada pooling yaitu ketika biaya berbeda-beda antar individu, yang terakhir ada cadangan inflasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penaksiran biaya. Yang pertama, unit kerja harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasi marginal cost. Yang kedua, prinsip biaya memberikan dasar yang bermanfaat untuk penentuan harga di sektor publik. Yang ketiga, marginal cost pricing bukan satu-satunya dasar untuk penetapan harga di sektor publik. Yang terakhir, penggunaan marginal cost harus ada kebijakan yang jelas mengenai harga pelayanan yang mampu menunjukkan biaya secara akurat dan mampu mengidentifikasi skala subsidi publik. Selanjutnya, kasus mengenai penerapan parkir meter di Kota Padang. Parkir meter ini bertujuan sebagai sarana penerapan pola yang simpel, modern, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan parkir di Kota Padang sebagai peningkatan pendapatan asli daerah, serta mendukung pembayaran non-tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Dalam pengoperasiannya, pemerintah Kota Padang bekerja sama dengan PT Mata selama 15 tahun dengan nilai investasi awal sebesar 3,6 miliar rupiah. Parkir meter ini tidak menggunakan uang tunai namun menggunakan smart card atau etiket yang dapat diisi ulang oleh masyarakat pada setiap ruas jalan yang telah terpasang parkir meter. Kemudian untuk pembebanan tarifnya sendiri terdapat dua golongan. Yang pertama itu untuk kendaraan roda 2 dibebankan tarif sebesar Rp2.000 pada 1 jam pertama dan Rp1.000 per jam berikutnya dengan premi Rp200 setiap kali masuk. Selanjutnya untuk kendaraan roda 4 dibebankan tarif sebesar Rp3.000 pada 1 jam pertama dan Rp1.000 per jam berikutnya dengan premi Rp300 untuk setiap kali masuk. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.